ketika promosi ke Liga 1 jadi kenyataan, Persijap Jepara malah dihadang badai finansial. Budget membengkak, kapasitas stadion menyusut, tapi justru sponsor berdatangan. Di balik itu, sang presiden klub diam-diam berburu marquee player demi menciptakan superstar baru. Di sisi lain, Liga Indonesia All-Star siap tempur di Piala Presiden 2025 dan Bali United memperkenalkan Tijemen Gopel dari Eredivisie. Tapi apa benang merah dari semua ini? Di ruang rapat yang penuh ketegangan, manajemen Persijap mengutak-atik angka. Budget operasional naik drastis, target ditetapkan, konsorsium diajak bicara. Sponsor mulai digoda, semua demi bertahan di kerasnya Liga 1. Tapi satu hal mengganggu, stadion mereka menyusut. Dari 12.000 ke 8.500 kursi, pendapatan tiket pun tergerus. Lalu bagaimana mereka bisa menutup lubang finansial itu? Solusinya sederhana, tapi berisiko menaikkan harga tiket. Sebuah langkah yang bisa menyinggung supporter. Tapi inilah kenyataan pahit Liga 1. Biaya naik, ekspektasi membesar. Untungnya, ada titik terang. Exposure nasional membuka pintu sponsor lebih besar. Nilai jual kami naik, kata Presiden Iqbal. Tapi, apakah daya jual cukup untuk menutup semua biaya itu? Tiket, hak siar, sponsor, 3 sumber utama napas finansial Persijap. Tapi tak semua bisa diperas maksimal. Yang jelas, promosi ke Liga 1 membuka pintu baru. Perusahaan nasional mulai melirik. Tapi ini juga berarti tekanan meningkat. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Apakah Persijap siap dengan konsekuensi Liga 1 yang bukan cuma soal bola, tapi juga bisnis? Tak mau sekadar numpang lewat, Persijap mulai bergerak. Kuota asing 6+2 jadi fokus utama. Rosalvo, Douglas Cruz, Alexis Nahuel sudah diumumkan. Tapi publik menunggu. Siapa sisanya? Iqbal menyiratkan. Mereka sedang mencari marquee player, pemain yang bisa jadi penggendong. Tapi, apakah mereka mampu membayar harga seorang bintang? Prosesnya tidak asal rekrut, scouting division kerja bareng pelatih Mario Lemos, karakter pemain ditakar, filosofi tim disesuaikan. Nama dikumpulkan, daftar disusun, tapi waktu terus berjalan. Liga 1 tak akan menunggu. Apakah strategi berbasis data cukup untuk jawab kerasnya persaingan kasta tertinggi? Iqbal tak menampik. Mereka juga berjudi mencari pemain asing yang belum pernah merumput di Indonesia. Bukan superstar di luar, tapi bisa jadi raja di Liga 1. Risiko besar, tapi bisa jackpot. Persijap tak kejar nama besar. Mereka ingin membentuknya sendiri. Tapi, bisakah klub kecil jadi pabrik bintang baru? Sementara Persijap berjibaku, Liga Indonesia All-Star bersiap tempur. Piala Presiden 2025, skuad bintang, pelatih kawakan Rahmat Darmawan. Siap berduel dengan klub internasional, tapi sorotan jatuh pada 5 pemain lokal. Siapa yang layak disebut terbaik musim ini? Dan apakah mereka bisa bersinar dalam turnamen sesingkat ini? Hansa Muyama, veteran bek tengah, tetap jadi tumpuan, usia menua. Tapi naluri bertahan tak pudar. Lawan pertamanya, Oxford United diperkuat 2 pemain timnas, Romeni dan Marcelino, sebuah duel penuh emosi.
Tapi bisakah Hansamu membungkam generasi baru yang sedang naik daun? Witan Sulaiman, bintang timnas, senjata utama di sayap. Lincah, cepat, agresif. Tapi pertanyaan klasik kembali muncul. Konsistensi. Bisakah ia menjaga performa atau akan tenggelam di bawah tekanan? Lawan di grup ini bukan sembarangan. Kelelahan bukan satu-satunya musuh. Mental pun diuji habis-habisan. Rico Simanjuntak, legenda hidup Persija, hadir dengan semangat yang tak pernah padam. Tubuh kecil, nyali besar. Dia bukan masa depan, tapi bisa jadi pemimpin. Aksinya memukau, tapi umur terus mengejar. Apakah Piala Presiden ini panggung terakhirnya? Atau momen kebangkitan sang veteran? Bagas Kava, cahaya terang di musim kelam Barito. Klubnya terdegradasi, tapi namanya justru melambung. Bek kanan yang bisa menyerang, bertahan, menembus lini lawan tanpa beban. Tapi itu justru bahayanya. Pemain tanpa beban sering jadi mimpi buruk lawan. Apakah ini momen Bagas terbang lebih tinggi? Dendi Sulistiawan, penyerang pekerja keras, bukan headline seeker, tapi predator sejati di kotak penalti. Fisik kuat, finishing tajam. Turnamen singkat seperti ini butuh pemain seperti dia. Tapi Dendi belum terbukti di level internasional. Bisakah ia membungkam keraguan? Atau justru jadi beban All-Star? Dari All-Star, kita menuju Bali United. Gebrakan besar, Tijmen Gapel resmi gabung. Ex-Wehan Wiesbaden, gantikan Privat Embarga. Serba bisa, back, gelandang, winger, tapi anehnya belum ada wawancara. Semua tertutup. Gapel disembunyikan. Kenapa? Apa yang sedang disiapkan? Aroma Belanda makin pekat. Selain Gapel, muncul nama Haup Meijer dan Van der Water. CO Yabes Tanuri menaruh harapan besar. Tapi satu posisi masih kosong. Striker murni, Boris Kopitovic ada. Tapi, cukupkah dia seorang? Liga 1 tak bisa dimenangkan dengan satu penyerang. Siapa berikutnya yang akan merapat? Baru 4 pemain asing. Pelatih baru, pemain baru, bahasa baru, komunikasi jadi tantangan. Ricky Fajrin bilang, adaptasi mutlak dari dasar. Tapi, di balik kekacauan kecil itu, ada ambisi besar. Revolusi gaya main Bali United, tapi apakah ini awal era keemasan baru? Atau justru krisis identitas?